Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 4 analisis deret waktu. Perkenalkan saya Alfatul Hermawan dengan NIM 1305 223 113. Saya Rizky Adityana dengan NIM 1305 220062. Dan saya Salvina Fisal Sunatusawa dengan NIM 1305220029. Dalam tugas besar kali ini, kami menggunakan data Daily Climate Time Series Data yang merupakan data cuaca di kota Delhi, India selama 1 tahun sejak tahun 2016 tanggal 1 Januari hingga 1 Januari 2017. Dataset ini terdiri dari 367 baris yang masing-masing mewakili satu hari dengan 5 kolom. Yang pertama, kolom date yang merupakan tanggal pengambilan data dengan format tahun, bulan, kemudian hari. Yang kedua, kolom mean time yang merupakan rata-rata suhu dari beberapa interval dalam sehari dengan setiap interval berlangsung selama 3 jam. Kolom yang ketiga, humidity yang merupakan nilai kelembapan pada hari tersebut dalam satuan gram uap air per meter kubik volume udara. Dan kolom yang keempat yaitu wind speed merupakan kecepatan udara pada hari tersebut dalam satuan kilometer per jam. Dan kolom yang kelima yaitu main pressure yang merupakan tekanan atmosfer atau udara yang diukur dalam satuan ATM atau atmosfer. Berikut merupakan plot data dari kelima kolom tersebut. Yang pertama, data mean time. Di sini terlihat pola musiman di mana suhu rata-rata meningkat secara bertahap dari awal tahun hingga pertengahan tahun yang menunjukkan peralihan dari musim dingin ke musim panas. Puncak suhu terjadi pada bulan Juni hingga Agustus ketika suhu rata-rata mencapai nilai tertinggi. Kemudian suhu mulai menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada bulan Desember. Pola ini menggambarkan perubahan suhu rata-rata secara musiman, dengan periode musim panas di pertengahan tahun dan musim dingin di akhir tahun. Kemudian, ini adalah plot data humidity, yang menunjukkan plot deret waktu kelembapan dalam satuan gram uap air per meter kubik volume udara. Pada plot ini terlihat bahwa kelembapan cenderung tinggi di awal tahun, yaitu sekitar 70 hingga 90 gram per meter kubik. Lalu mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai titik terendah sekitar 20 hingga 30 gram per meter kubik pada bulan Mei. Kemudian setelah bulan Mei, tingkat kelembapan meningkat sepanjang sisa tahun, terutama selama musim panas hingga akhir tahun. Pada bulan November hingga Desember, kelembapan kembali naik hingga mendekati 100 gram per meter kubik. Grafik ini menunjukkan pola musiman. Kemudian pola data wind speed yang menunjukkan pola deret waktu kecepatan angin dalam satuan kilometer per jam. Grafik ini memperlihatkan variasi kecepatan angin sepanjang tahun. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada beberapa titik di pertengahan tahun hingga puncak yang mencapai lebih dari 20 km per jam. Di sisi lain terdapat periode dengan kecepatan angin yang lebih rendah, berkisar antara 0 hingga 10 km per jam yang terjadi menjelang akhir tahun. Plot ini dapat diakibatkan oleh perubahan cuaca musiman atau fenomena alam lainnya yang mempengaruhi pola kecepatan angin. Kemudian, pola data mean pressure yang menunjukkan tekanan atmosfer yang diukur dalam satuan atmosfer. Grafik ini menunjukkan tekanan atmosfer cenderung stabil di sekitar nilai 1000 atm sepanjang tahun, namun terdapat beberapa anomali atau outlier. Salah satunya adalah terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada awal Maret 2016, di mana tekanan atmosfer mencapai lebih dari 7000 atm. Selain itu, terdapat beberapa penurunan di titik tertentu yang menunjukkan nilai tekanan jauh di bawah rata-rata normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya kita memeriksa kestasioneran data menggunakan uji ADF. Yang pertama itu data mean time. Jadi di uji ADF tes statistik itu didapatkan nilai negatif 0,602819 sekian
dengan p-value 0,87032 sekian, dan dengan critical value yang 1% itu negatif 3,448808 sekian, yang 5% didapatkan di negatif negatif 2,8696701 sekian. Lalu untuk yang 10% didapatkan negatif 2,5711112 sekian. Jadi nilai statistik uji sebesar negatif 6,029 itu lebih tinggi, lebih dekat ke 0 daripada nilai kritis pada semua tingkat signifikan. Jadi p-value sebesar 0,8703 sangat sangat tinggi, yang jauh di atas tingkat signifikan 0,05. Jadi kesimpulannya untuk data minterm, data ini tidak stasioner. Lalu untuk humidity, ADFT statistiknya itu negatif 2,11 dengan p-value 0,23, dan critical value untuk 1%-nya didapatkan negatif 3,44, untuk 5%-nya didapat negatif 2,86, untuk 10%-nya didapatkan negatif 2,57. Jadi nilai statistik uji ini tidak lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat signifikan 1% dan 5% maupun 10%. Artinya hasil ini tidak berada dalam wilayah penolakan atau hipotesis 0 pada semua tingkat signifikansi. Untuk p-value sebesar 0,23 juga di atas ambang batas signifikansi. P-value yang tinggi ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, karena melewati nilai kritis dan p-value cukup besar, kita gagal menolak hipotesis 0 dan data ini menjadi tidak stasioner. Lalu untuk data wind speed, nilai ADF statistiknya didapatkan negatif 11,11, untuk p-value-nya 3,56, dan untuk critical value-nya yang 1% didapatkan negatif 3,44, untuk 5% negatif 2,86, untuk 10% negatif 2,57. Nilai statistik ujinya negatif 11,11 itu jauh lebih kecil dari nilai kritis pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10%-nya. Untuk p-value sangat kecil, yang jauh di bawah ambang batas signifikansi. Kesimpulannya, karena data uji berada di luar nilai kritis dan p-value sangat rendah, kita dapat menolak hipotesis 0 dan menganggap bahwa data ini stasioner. Untuk data yang keempat yaitu mean pressure, data ADF tes statistiknya didapatkan negatif 19,05, untuk p-value-nya 0,0, untuk critical value yang 1%-nya didapatkan negatif 3,44, untuk 5% didapatkan negatif 2,86, untuk 10% didapatkan negatif 2,57. P-value adalah p-value-nya 0,0 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Karena p-value ini mendekati 0, kita memiliki bukti yang sangat kuat untuk menolak hipotesis 0. Nilai kritis pada tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% masing-masing adalah min 3,44, min 2,86, dan min 2,57. Karena ada statistiknya jauh lebih kecil dari semua nilai kritis, kita memiliki bukti yang kuat bahwa data ini adalah stasioner. Yang keempat itu ada differencing. Differencing ini adalah teknik analisis dalam waktu yang digunakan untuk menghilangkan tren atau stabilitas dalam data dengan mengambil selisih antara nilai data pada waktu tertentu dengan nilai pada periode sebelumnya. Differencing juga membantu mengubah data yang memiliki tren menjadi data stasioner. Data yang stasioner ini diperlukan untuk beberapa model dalam waktu agar prediksi menjadi lebih akurat. Differencing dapat diterapkan satu kali atau lebih. Yang pertama itu kita melakukan differencing pada data minterm. Jadi plotnya itu sebelum di differencing seperti gambar yang di atas, lalu yang setelah di differencing ada di gambar yang kedua. Untuk yang sebelum differencing, nilai ADF tes statistiknya itu sebesar negatif 0,60, untuk p-value-nya 0,87. Untuk critical value-nya 1% didapatkan negatif 3,44, untuk 5%-nya negatif 2,86, untuk 10%-nya didapatkan negatif 2,57. Karena data ini tidak stasioner, maka dilakukan differencing, lalu hasil ADF tes
tes setelah differencing itu, yang pertama itu hasil ADF tes statistiknya menjadi negatif 8,67, untuk p-value menjadi 4,34. Nilai nilai p-value 4,34 ini jauh lebih kecil dari alfa. Ini menunjukkan bahwa hasil uji sangat signifikan dan memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Karena sudah menolak hipotesis nol, data menjadi stasioner. Lalu untuk kolom humidity, gambar ini menunjukkan plot sebelum di differencing, dan gambar yang kedua menunjukkan plot setelah di differencing. Hasil ADF tes statistik sebelum di differencing adalah negatif 2,11, untuk p-value-nya sebesar 0,239. Untuk critical value-nya yang 1% negatif 3,44, yang 5% negatif 2,86, yang 10% negatif 2,57. Karena data tidak stasioner, maka dilakukan differencing dengan hasil ADF tes statistiknya menjadi negatif 8,97, untuk p-value-nya menjadi 7,4409. Pada uji ADF ini, hipotesis nol menyatakan bahwa data memiliki akar unit, yang berarti data tidak stasioner. Karena nilai P jauh lebih kecil dari 0,05, kita dapat menolak hipotesis nol dengan tingkat keyakinan tinggi. Dengan nilai P yang jauh lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis nol dan menyebutkan bahwa data ini stasioner. Lalu berikutnya untuk masing-masing plot ACF dan PACF beserta ordernya. Untuk mean time itu sendiri, berikut adalah plot ACF dan PACF-nya. Dapat dilihat plot ACF dan PACF ini terjadi cut off setelah leg ke-1. Jadi dapat digunakan AR dan MA dengan order 1. Lalu yang berikutnya humidity ini juga setelah melakukan differencing, ACF dan PACF-nya terdapat cut off setelah leg pertama. Jadi dapat digunakan rumus AR order 1 dan MA order 1. Lalu untuk wind speed ini di ACF-nya itu terdapat cut off setelah leg ke-16. Jadi dapat digunakan MA order 16 atau AR order 3. Lalu untuk mean pressure-nya itu sendiri, di ACF-nya itu terdapat cut off di leg ke-6, dan di ACF-nya itu terdapat cut off-nya di leg 11. Jadi bisa digunakan MA di order 6 dan AR order 11. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.